Dari radarmukomuko.com dan liputan6.com, Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, belum mengakhiri perjuangan rakyat Indonesia. Berbagai peristiwa pertempuran masih terus terjadi, karena Belanda dan Sekutu belum rela Indonesia menjadi negara merdeka. Salah satu peristiwa penting dan akan terus dikenang adalah pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Diketahui, pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November tahun 1945 sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Peristiwa ini berawal dari tanggal 25 Oktober tahun 1945, Allied Forces Netherlands Indies AFNI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan AFNI dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dalam rombongan tersebut turut ikut pula tentara Belanda dan Serdadu Ambon yang berpihak ke Belanda. Secara umum tugas AFNI adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang serta mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Kedatangan AFNI di Indonesia harus berhadapan dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Awalnya kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati Sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI di bawah Jenderal Sir Philip Christison menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christison berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun, kedatangan AFNI menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari Nika. Hari kedua pendaratan, AFNI melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 membuat marah para pemuda dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah AFNI. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Wonokromo. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, tewaslah AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil Buick miliknya pada pukul 20.30 tanggal 30 Oktober tahun 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Manser mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada tanggal 10 November tahun 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Manser mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata maka Sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 di tempat yang telah ditentukan. Ultimatum penyerahan senjata oleh Sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan Ares Surabaya. Selain Bung Tomo juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah serta kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta mengerahkan santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Puncaknya mulai tanggal 10 November tahun 1945 hingga 2 pekan selanjutnya, tanggal 28 November tahun 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari Sekutu. Selain itu diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Dampak politik dari pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya dapat dilihat dalam perubahan sikap Inggris terhadap Indonesia. Sebelumnya,
Inggris mendukung Belanda dalam usahanya untuk memulihkan kolonialisme di Indonesia. Namun, setelah kejadian tersebut, Inggris mulai mengubah pendekatan mereka dan berupaya sebagai penengah dalam perundingan antara Belanda dan Indonesia. Pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 memberikan tekanan internasional pada Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Terutama melalui diplomasi dan perundingan, dampak dari pertempuran ini membantu mendorong upaya untuk mencapai kesepakatan politik yang lebih baik antara Republik Indonesia dan pihak Belanda. Hasil politik dari pertempuran ini menguatkan upaya Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya dari pihak internasional. Meskipun proses ini memerlukan waktu dan perundingan lebih lanjut. Dampak pertempuran di Surabaya menjadi salah satu faktor yang membantu mempercepat pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh beberapa negara.